Saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman. Alat strum? Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin. Badan saya disetrumin sampai ke nyodor-nyodor ke alat vagina saya. Selama 3 hari saya ditidur di kandang macan. Ada macannya? Sebelahan sama macan. Bos punya makanan, saya kan makannya nasi bungkus. Bos itu kan biasa dimasakin, ada pembantunya. Saya ngambil empalnya 1, dia langsung jejelin saya kotoran tai gajah. Dipaksa dijejelin, dipegang sama pembantunya, terus saya dijejelin. Tidak tahu mereka dikuburnya di mana, tidak tahu. Wakil Menteri HAM mengatakan bahwa ini adalah perbudakan. Terus salah satu dirjennya juga mengatakan ini memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat. Ada penyiksaan di situ. Orang tidak mendapatkan pendidikan, orang dipekerjakan tidak digaji, orang dipisahkan dari orang tuanya, identitas tidak ada. Ini sudah memenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, membayangkan sirkus, membayangkan satwa berlompatan dan manusia unjuk kebolehan, siapa yang tidak senang? Tapi sayang beribu sayang, pada hari-hari belakangan ini ada kegemparan sekaligus kesedihan terkait dengan sirkus di Indonesia. Dan untuk memperbincangkannya, hari ini saya sudah kedatangan sejumlah, harus saya tarik nafas panjang, sejumlah tamu, yaitu Ibu Butet, Ibu Vivi, dan Mas Muhammad Soleh. Cak Soleh ya, karena Cak Surabaya Soleh. lebih nyaman disebut Cak Soleh ya. Betul. Supaya saya tidak keliru dalam memandang Cak Soleh dan ibu-ibu semua, Ibu Butet ini dalam situasi atau dalam sirkus itu sekarang mencoba untuk memperbaiki nasibnya karena dulu sudah diapakan? Karena dulu saya sudah dia perbuatannya sangat kejam dengan saya. Oke, jadi dulu ada pihak-pihak tertentu yang melakukan kekejaman terhadap Ibu Butet. Iya. Bu Vivi sama, kurang lebih sama. Bu Vivi nama lengkapnya siapa? Dulu nama saya Vivi Sumampau. Dulu? Iya, waktu saya masih tinggal di orientasi. Sekarang namanya siapa? Karena saya sudah Berkeluarga? meninggal, udah kabur dari, kan saya dari orientasi sirkus dipindah ke Taman Safari. Oke. Terus saya kabur. Nama saya setelah saya mau menikah diganti jadi Vivi Nur Hidayah. Yang mengganti siapa? Waktu saya mau menikah itu karena Sumampau itu Oke. apa katanya? Yang memberi nama Vivi Sumampau itu siapa? Orang tua pastinya kan? Bukan, ya saya nggak tahu, karena saya nggak tahu orang tua. Yang saya kan dari kecil udah diambil sama yang punya Taman Safari, orientasi sirkus itu. Yang nama Sumampau itu? Iya, sama Manangsang Sumampau. Adik-beradik Sumampau? Iya, Tadi Ibu katakan Ibu tidak mengenal sama sekali orang tua Ibu. tidak sama sekali. Oke, kalau Ibu Butet nama aslinya berarti siapa? Kalau dari nama sepertinya kan terkesan orang dari suku Batak ya? Ya seperti itu saya tanya. Tapi saya juga nggak tahu. Saya dari kecil sudah diambil dengan orientasi sirkus Indonesia itu. Lalu yang memberi nama Butet? Saya kurang tahu juga siapa yang kasih. Ya itu ketiga bos saya itu, Yansen Manangsang, Tony Sumampau, Pran Manangsang, ya itu yang kasih nama. Sampai sekarang Ibu Butet dan Ibu Vivi ini tidak tahu orang tua kandungnya siapa? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Atau mungkin keluarga besar? Nggak tahu. Jadi saya hidup sebatang kara. Manusia tanpa silsilah ya, kesannya jadinya ya? Iya. Manusia tanpa silsilah loh, Cak. Tanpa identitas juga. Manusia tanpa identitas. Cak, ini yang dilaporkan ini siapa sebetulnya? Ya 3 bersaudara tadi. Coba 3 diulang, bersaudara. siapa namanya? Yansen Manangsang, Frans Manangsang, Tony Sumampau. Yang dilaporkan 3 orang itu. 3. Karena dia 3 orang ini kan pemilik sirkus, Bang. Yang sekarang memiliki Taman Safari Indonesia. Dan 3 orang ini yang melakukan kekejaman. Sebenarnya ada satu lagi istrinya, tapi sudah meninggal. Karena tadi disebut Taman Safari, maka Sobat Madilog harus saya informasikan bahwa Madilog ini sudah mencoba untuk menghadirkan perwakilan dari Taman Safari. Betul ya teman-teman ya? Dari Taman Safari ya? Madilog semula terhubung ke Yuska yang menyebut dirinya sebagai Public Relations. Kemudian Yuska tidak bisa banyak bicara, meminta kami untuk menghubungi Saudara Danang, Markom Taman Safari. Namun sayang beribu sayang, tidak ada satupun perwakilan dari Taman Safari yang berkenan untuk hadir di perbincangan ini
dan tanpa penjelasan apapun. Jadi sayang sebetulnya bahwa pihak Taman Safari akhirnya sekarang kan seperti menjadi sansak gitu ya, dipukul habis-habisan dan tanpa pernah punya kesempatan untuk tanda petik melakukan perlawanan atau pembelaan diri. Kenapa yang dilapor adalah manusianya, bukan perusahaannya? Jadi begini, dalam kasus ini, teman-teman ini Bang, sudah lama mereka menuntut keadilan. Sudah lama itu sejak kapan? Sejak tahun 1997. Oke. Pada saat Vivi ini lari dari Taman Safari, akhirnya nyampe ke Semarang, ketemulah dengan Profesor Muladi. Saat itu menjabat anggota Komnas HAM. Yang kemudian menjadi Menteri Kehakiman waktu itu. Nah, tahun 1997, Komnas HAM sudah turun ke lapangan. Sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ada pelanggaran di situ. Eksploitasi anak ada di situ. Anak tidak mendapatkan pendidikan ada. Penyiksaan ada. Tetapi sayangnya rekomendasi ini hanya menjadi macan kertas. Itu rekomendasi Komnas HAM dengan kosakata yang tadi Cak Soleh sebut itu tahun 97. 1997. Tetapi mereka ini tidak putus sampai di situ. Rekomendasi itu dikirim ke siapa? Ya, dari pihak Komnas HAM ke Taman Safari. Tetapi sayangnya tidak ada. Misalnya ada keinginan dari Komnas HAM, mereka ini kan selama puluhan tahun, Bang. Jadi sejak kecil sampai lari, usia dewasa itu tidak pernah mendapatkan gaji. Jadi mereka ini sering mengalami penyiksaan, juga tidak pernah mendapatkan gaji. Hanya disuruh main setiap hari. Yang paling tragis, bahkan Ibu Butet ini, karena mereka ini, teman-teman pemain sirkus, tidak boleh berhubungan dengan pihak luar. Dengan internal, misalnya pegawai, tidak boleh. Namanya anak muda, pacaran dia, Bang. Sampai akhirnya hamil. Maka lakinya itu dipukuli. Oke, sebelum kita lanjut di Cak Soleh, kembali ke pertanyaan saya tadi. Kenapa dilaporkan kok 3 nama itu tadi? Bukan nama perusahaan, atau nama organisasi, atau badan hukumnya. Kenapa yang dilaporkan bukan badan Begini, dalam ilmu hukum pidana, korporasi itu kan bukan target. Yang ditarget adalah pelaku pidananya, 3 orang itu. Bahwa di dalam tuntutan kita, sebaiknya Taman Safari itu ditutup. Kenapa? Karena itu lahir dari penderitaan para pemain sirkus. Taman Safari ditutup, ini Taman Safari yang mana? Karena pengetahuan saya kan ada yang di Cisarua, ada di Jawa Timur, ada Bali. Jawa Timur, Bali. Ya semua, semua pemiliknya ditutup. 1. Oke. 28 tahun, nggak ada penyelesaian. Tahun 97 itu Ibu Vivi umurnya berapa? Kira-kira, karena juga tidak tahu persis ya lahir tahun berapa, Mungkin tanggal berapa. Masih belasan. Belasan tahun. Masih belasan tahun, saya kurang lebih seperti itu. Kira-kira masih anak-anak atau sudah masuk usia dewasa ya? 20 tahun. Di bawah 80 tahun. 20 tahun kurang lebih ya. Nggak tahu, saya nggak jelas juga. Kabur sendirian? Saya dulu, saya 2 kali kabur dari sana. Kabur pertama? Pertama, saya kabur karena saya sering disiksa. Disuruh latihan, dipukulin gitu. Saya nggak tahan sampai rumah saya, orang-orang tidur. Saya tetap disuruh latihan, nggak boleh tidur. Jam 1 malam saya kabur nekat itu. Kan di Taman Safari itu ada rumah di gunung. Itu saya kabur, walaupun tuh jalan tuh terjang banget. Taman Safari yang mana, Bu? Taman Safari Cisarua, Bogor. Cisarua. Saya kabur dari rumah Pak Frans itu, terjang. Malam-malam jam 1 saya nekat, padahal itu hutan. Tapi saya nekat, saya nggak takut itu ada setan apa, saya nggak takut. Saya takutnya justru ketangkep sama dia lagi tuh. Akhirnya saya kabur nekat jalan. Nggak tahu saya anehnya tuh bisa tembus-tembus pas subuh di Cisarua. Dan Ibu kabur itu sekali lagi sendirian atau bersama teman-teman? Sendirian, tangkap saya dipukulin, dibawa pulang, diseret, sampai rumah saya diseret. Diseret? Iya, saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman. Alat strum? Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin, badan saya disetrumin sampai ke dia nyodor ke alat vagina saya. Lu kabur ya, brengsek anjing, bukan ngomong-ngomong kasar. Bu Vivi, maaf, pada saat itu, maaf ya, Ibu sudah masuk usia puber belum? Ibu sudah haid belum waktu itu? Saya sudah haid. Sudah haid waktu itu? Sudah. Saya waktu masih tinggal di orientasi sirkus, saya udah dapat haid. Oke. Tapi saya nggak jelas umur berapa. Saya tidak mau membuat Ibu tenggelam dalam
ingatan yang tidak menyenangkan itu.